Saudara, baru-baru ini polisi membongkar praktik dokter gadungan di Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pelaku ditangkap setelah 5 tahun beraksi sebagai dokter gadungan. Bagaimana bisa pelaku menipu masyarakat selama bertahun-tahun? Ikuti penelusuran jurnalis Kompas TV Nanda Aprilia. Pelaku inisialnya ITB. Itu inisial sebagai dokter. Nama asli inisialnya SM. Sejauh ini sudah ada pasien yang Mas ini diobati, komplain nggak sih Mas? Belum ada. Lagi-lagi polisi berhasil mengungkap kasus dokter gadungan. Kali ini seorang pria bernama Sunaryanto alias Ingwi Tito Bayu berhasil diamankan setelah ia mengaku sebagai seorang dokter dan membuka praktek klinik ilegal yang ia dirikan di wilayah Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Selama 5 tahun tidak ada kecurigaan dari warga. Bahkan pasiennya kini tidak sedikit yang menjadi pelanggannya. Lantas bagaimana sebenarnya pelaku menjalankan aksi kejahatannya ini? Ikuti penelusurannya bersama saya Nanda Aprilia dan juru kamera Bondan Wicaksono hanya di Layar Sekarang. Pertengahan Maret lalu, polisi membongkar praktik dokter gadungan di Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Ingwi Tito Bayu alias SNY telah 5 tahun menjalankan praktik dokter gadungan dan klinik ilegal. Kedoknya terbongkar setelah warga mulai mencurigainya. Disinilah tempat dokter gadungan Sunaryanto atau Ingwi Tito Bayu mengobati para pasiennya. Dengan bermodalkan informasi dari internet, pelaku mengobati pasiennya, salah satunya dengan memberikan resep obat. Nah, kalau secara lebih lebarnya lagi, saya gambarkan di sebelah saudara bahwa sebenarnya klinik dari pelaku ini berada di dekat atau di dalam pemukiman warga. Artinya, kalau saya melihat dan gambarkan sebenarnya merupakan pemukiman yang padat penduduk. Nah, kita akan tanya dan kita akan kulik lebih dalam lagi apakah ada korban yang berada di sekitar lokasi yang juga pernah berobat di sini. Ikuti penelusurannya. Beroperasi sejak tahun 2019 silam, klinik Pratama Keluarga Sehat milik pelaku memiliki pasien yang lumayan banyak. Sejumlah warga di sekitar klinik ilegal ini pun pernah jadi pasiennya. Salah satunya Ade, yang merupakan tetangga tersangka. Ia kerap mendapatkan biaya pengobatan dengan harga murah dibanding pasien lain. Ade mengaku tak menaruh curiga lantaran pelaku kerap membagikan kartu kuning ke warga kurang mampu untuk pengobatan gratis. Kalau ke saya kebetulan deket, murah. Tapi kalau dengan warga-warga yang lain mahal karena kan dia dulu satu gang ya tinggalnya sama saya ya. Nah, jadi karena mungkin tetangga deket, jadi dimurahin, Mbak. Waduh, kesel banget sih, kesel banget, Mbak. Ya kan, ya karena merasa dibohongin lah, ya kan. Kalau umpamanya Mbak sendirilah kalau dibohongin sama orang deket sendiri aja kan perasaan gimana kan? Apalagi kita saya pernah apa sih dimasukin selang ya ke dalam ini kan saya kencing batu, katanya sih kencing batu, tapi nggak tahu deh namanya dokter gadungan, nggak taunya jadinya jadi apa deh. Berkat laporan warga, sepak terjang dokter gadungan Ingwi Tito Bayu berakhir. Polisi menggeledah kliniknya pada tanggal 15 Maret 2024 lalu, namun SNY tak bisa menunjukkan surat izin praktik serta surat tanda registrasi. Polisi menyita sejumlah barang bukti, di antaranya alat-alat kesehatan hingga buku hasil laboratorium. SNY telah ditetapkan sebagai tersangka. Kami sebelumnya pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024 kami menerima laporan dari warga terkait dengan adanya informasi keberadaan mengenai salah satu klinik Pratama di salah satu wilayah di Desa Ciantra, Kecamatan Cikarang Selatan, yang diduga di mana praktek klinik tersebut tidak memiliki izin dan bahkan dokter yang berpraktek di situ pun tidak memiliki STR
sebagaimana yang harus dimiliki oleh para dokter. Sebelumnya, polisi bekerja sama dengan ID dan Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi telah memastikan tersangka bukan merupakan seorang dokter. Kliniknya pun terbukti ilegal. Demi meraup untung, SNY nekat menggunakan surat-surat palsu, termasuk identitas abal-abal. Dalam praktiknya, SNY memperkerjakan 2 karyawan. Namun, keduanya tidak mengetahui bekerja pada klinik ilegal. Semakin yakin bahwa dengan dia berpraktek, dengan mengaku sebagai dokter, selain tadi modusnya dia ingin dikenal oleh masyarakat, dan memang faktor utamanya adalah faktor ekonomi, Mbak. Itu, Mbak. Dan memang tadi saya bilang di awal, dia membaur dengan masyarakat, Mbak. Seperti itu, dia memberikan kegiatan-kegiatan sosial berupa pengobatan gratis kepada masyarakat yang kurang mampu dan yatim piatu, seperti itu, Mbak. Sebelum menyamar sebagai dokter, tersangka tidak memiliki pekerjaan alias pengangguran. Lelaki 39 tahun ini tidak memiliki latar belakang pendidikan kedokteran. SNY merupakan lulusan SMK. Ya, tidak ada. Memang tidak ada basic kedokteran sama sekali. Yang bersangkutan bisa memberikan resep obat karena belajar dari temannya yang dulu mantri, ya, kemudian juga browsing dari internet, gitu, Mbak. Jadi seperti itu. Belajar secara otodidak. Diketahui tersangka mengaku sebagai dokter di media sosialnya sejak tahun 2016 silam. SNY hanya belajar secara otodidak, salah satunya dengan melihat potongan video di internet. Sejauh ini sudah ada pasien yang Mas ingin diobati, komplain nggak sih Mas? Belum ada. Belum ada. Sejauh ini pengobatan memang berdasarkan hanya informasi dari internet, begitu Mas? Salah satunya. Tersangka SNY telah menjalankan kejahatannya selama 5 tahun. Agar tak ada yang curiga, tersangka rutin mengadakan kegiatan sosial pengobatan gratis untuk warga. Sudah 5 tahun kan sebenarnya klinik ini dibuka sejak tahun 2019. Bisa sampai selama itu seperti apa sih Mas tanpa ketahuan kan? Ya, klinik kan ada buat membantu warga sekitar juga, buat pengobatan gratisnya, sama ya intinya buat sosial lah, buat di lingkungan. Artinya dengan kegiatan sosial itu bisa mengelabui atau menutupi kedok sebagai dokter gadungan begitu ya? Iya. Praktik dokter gadungan di klinik ilegal berisiko tinggi. Nyawa pasien bisa jadi taruhan. Akibat perbuatannya, tersangka SNY dijerat